Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Aulia dari kelas 4C Agroindustri kelompok 3 Teknologi Pengolahan Jagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan komposisi tanaman jagung. Yang pertama yaitu struktur tanaman jagung pakan. Terdiri dari akar, batang, bunga, dan tongkol. Yang pertama yaitu akar. Akar jagung merupakan tanaman rumput kuat. Akar jagung adalah akar berserabut yang tumbuh menyebar ke samping dan bawah. Panjang akar jagung sekitar 25 cm. Batang berbentuk silindris, tidak bercabang, tidak berlubang, dan berruas-ruas. Diameter batang tanaman jagung sekitar 4 cm, 3 atau 4 cm. Sedangkan tingginya itu Kemudian ada bunga. Bunga jagung adalah bunga tidak sempurna, namun jagung termasuk tanaman berumah satu. Maksudnya, bunga jantan dan bunga betina berada di dalam satu tanaman. Bunga jantan berada di ujung batang yang terdiri dari serbuk sari, sekam kelopak, sekam tajuk atas, sekam tajuk bawah, dan kantong sari. Sedangkan bunga betina berada di bagian daun ke-6 atau ke-8 dari bunga jantan. Bunga betina terdiri dari sel telur yang dilindungi serpel atau tangkai kepala putik. Serpel ini berbentuk panjang seperti rambut dan merupakan bagian yang kita kenal sebagai rambut jagung. Jadi bunga betina itu adalah yang sering kita jumpai, yaitu rambut jagung. Yang terakhir yaitu dari struktur jagung pada umumnya yaitu tongkol. Tongkol atau bonggol jagung muncul dari ruas batang yang tumbuh menjadi tunas. Satu tanaman jagung bisa menghasilkan satu atau lebih tongkol jagung. Dalam satu tongkol jagung tersusun sebanyak 200 sampai 400 biji jagung. Oke, selanjutnya yaitu poin kedua mengenai usia tanam jagung. Waktu tanam jagung yang baik yaitu di tegalan atau di perkebunan. Tegalan itu bahasa Jawa ya. Ditanam di musim hujan sekitar bulan September atau November, atau saat musim hujan hampir berakhir sekitar Februari atau April. Penanaman bibit hingga panen jagung membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Selain durasi tanam hingga panen, jagung memerlukan beberapa syarat tanam yang harus terpenuhi agar bisa tumbuh dan menghasilkan panen yang baik. Syarat panen jagung yang saya ketahui mungkin ada 3. Yang pertama yaitu cuaca. Sebaiknya untuk menanam jagung itu di saat musim penghujan agar tanaman jagung mendapatkan nutrisi air. Yang kedua yaitu dari pupuk. Pupuk juga sebagai nutrisi bagi tanaman jagung. Anggapannya itu seperti pupuk itu seperti makanan. Sedangkan air itu sebagai minuman. Dan yang terakhir yaitu hama. Diusahakan kita bisa memberantas hama yang biasanya mengganggu pertumbuhan tanaman jagung seperti ulat. Biasanya itu hama menyerang pada saat tanaman jagung tuh masih kecil. Terus yang kedua bisa juga dari tikus. Biasanya tikus juga menyerang tanaman jagung itu di saat jagung sudah mulai tumbuh buah. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan fase-fase pertumbuhan pada tanaman jagung. Yang pertama yaitu fase kecambah. Pada fase ini terjadi ketika benih jagung mulai menyerap air sampai benih jagung membengkak
Kecambah jagung akan muncul ke permukaan tanah setelah 4-5 hari setelah ditanam. Jika kondisinya sedang kering, kecambah akan lebih lama tumbuhnya sekitar 2 minggu atau lebih. Nah, jadi sebaiknya menanam jagung itu apa yang saya jelaskan sebelumnya, lebih baik menanam jagung itu pada musim-musim penghujan karena untuk mempercepat pertumbuhan tanaman jagung itu sendiri. Yang kedua yaitu fase V3 sampai V5 yang mana jumlah daun terbuka sempurna 3 sampai 5 cm. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 10 sampai 18 hari dihitung setelah berkecambah. Jadi dihitungnya itu setelah berkecambah, bukan dihitung waktu awal kita menanam. Yang ketiga yaitu fase V6 sampai V10 yaitu jumlah daun terbuka sempurna 6 sampai 10. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 18 sampai 35 hari dihitung setelah berkecambah. Yang keempat yaitu ada fase V11 sampai Vn yaitu jumlah daun terbuka sempurna hari 11 sampai 18. Maksudnya jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai 18 yang mana fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 33 hari sampai 50 hari dihitung juga setelah berkecambah. Tanaman jagung pada fase ini berkembang dengan cepat, jangan sampai kekurangan nutrisi dan air, karena hal itu akan mempengaruhi jumlah tiap tongkol dan ukuran tongkol akan mengecil. Yang kelima yaitu fase VT, yaitu berbunga jantan. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 45 sampai 52 hari, yang mana tandanya dimulai dengan cabang terakhir bunga jantan sebelum bunga betina muncul. Tanaman jagung juga sudah mulai menyebarkan serbuk sari. Yang keenam yaitu fase R1 yaitu silking, di mana fase ini diawali dengan munculnya rambut dari dalam tongkol. Fase ini terjadi setelah 2 atau 3 hari dari fase VT atau fase berbunga jantan. Serbuk sari akan jatuh di rambut tongkol yang masih segar dan membutuhkan waktu sehari untuk membentuk bakal biji. Rambut tongkol juga akan semakin panjang setiap harinya. Yang ketujuh yaitu fase R2 atau blister. Fase ini diawali sekitar 10 sampai 14 hari setelah fase R1 ditandai dengan rambut tongkol yang kering dan berwarna gelap. Biji jagung sudah mulai nampak dan berwarna putih, tongkol jagung semakin sempurna. Oke, selanjutnya yaitu ada fase 8, yaitu yang mana fase R3 masak susu, yang artinya fase ini terjadi sekitar 18 sampai 22 hari setelah fase R1. Biji jagung sudah mulai sedikit menguning. Pada fase ini tanaman jagung jangan sampai kekeringan karena akan menurunkan dan jumlah biji. Fase R4 yaitu dauk. Fase ini terjadi sekitar 20 sampai 28 hari setelah fase R1. Biji jagung mulai mengering setelah lunak dan setengah lunak, belum mengeras sepenuhnya. Fase 10 yaitu ada fase R5 yaitu pengerasan biji. Fase ini terjadi sekitar 35 sampai 42 hari setelah fase R1. Biji jagung sudah mulai terbentuk dengan sempurna dan kadar air dalam jagung juga menurun setengahnya. Nah, ini yang terakhir yaitu fase R6 yaitu fase masak. Fase ini terjadi sekitar 55 sampai 65 hari setelah fase R1. Pada fase ini biji jagung yang terbentuk sudah semakin turun kadar airnya dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Mungkin itulah fase-fase pertumbuhan tanaman jagung dimulai dari tunas sampai biji jagung siap dipanen. Sebaiknya jagung yang dipanen haruslah jagung yang benar-benar masak atau benar-benar kering, karena setahu saya jagung yang benar-benar kering itu nilai jualnya di pabrik pakan terutama itu akan
tinggi dan kualitasnya pun tinggi. Maka dari itu sebaiknya untuk memanen jagung harus lebih kering. Selanjutnya yaitu pati. Komposisi amilosa dan amilopektin di dalam biji jagung terkendali secara genetik. Secara umum, jagung mempunyai tipe endosperma gigi kuda maupun mutiara mengandung amilosa 25-30% dan amilopektin 70-75%. Namun, jagung pulut dapat mengandung 100% amilopektin. Suatu muatan endosperma yang disebut amylose extender dapat menginduksi peningkatan nisbah amilosa sampai 50% atau lebih. Gen lain baik sendiri maupun kombinasi juga dapat memodifikasi nisbah amilosa dan amilopektin dalam pati jagung. Protein. Protein terkonsentrasi pada lembaga terdiri atas 5 fraksi, yaitu fraksi albumin, globulin, dan nitrogen. Non-protein berturut-turut adalah 7%, 5%, dan 6% dari total nitrogen. Fraksi prolamin larut di dalam 55% isopropanol dan isopropanol dengan mercaptoetanol atau Me sebesar 52% dari total nitrogen. Yang terakhir yaitu prolamin 1 atau zen 1 larut di dalam 55% isopropanol merupakan konsentrasi terbesar, yaitu 42%, dan 10% lainnya adalah prolamin 2 atau zen 2. Fraksi glutelin 2 sebanyak 8% diekstrak dengan larutan alkalin pH 10 dengan 0,6% Me atau mercaptoetanol, sedangkan glutelin 3 sebesar 17% diekstrak dengan buffer yang sama namun ditambah 0,5% sodium dedosil sulfat, sisanya sekitar 5% adalah residu nitrogen. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.